Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam harmoni. Adik-adik, mahasiswa peserta KKN tematik yang berbahagia dan yang Bapak banggakan, di dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yang berjudul konservasi atau penguatan sosial budaya. Berbicara tentang topik konservasi sosial budaya, maka di dalam hal ini kita akan membicarakan dua hal penting, yaitu konservasi dan sosial budaya. Adik-adik, pemahaman kita memang perlu kita samakan terkait dengan konservasi. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk menyimak apa sebenarnya yang dimaksud dengan konservasi. Konservasi secara sederhana itu pada dasarnya adalah merupakan upaya pelestarian. Konservasi adalah sebuah kegiatan yang mencakup berbagai bidang. Dengan kata lain, konservasi memiliki ruang bahasan yang sangat luas. Konservasi pada dasarnya mencakup ruang lingkup pemeliharaan, preservasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi. Pemeliharaan di dalam konteks sosial budaya adalah sebuah upaya untuk melakukan perawatan secara berkelanjutan mengenai tinggalan-tinggalan sosial budaya, baik yang berupa benda maupun non-benda. Sedangkan preservasi adalah sebuah upaya untuk mempertahankan, melestarikan tinggalan-tinggalan budaya, baik yang berupa benda maupun yang non-benda. Kemudian restorasi pada dasarnya adalah merupakan upaya pengembalian ke kondisi semula dari tinggalan-tinggalan sosial budaya yang kita miliki. Sementara rekonstruksi adalah sebuah upaya untuk membangun kembali sesuai dengan kondisi yang seperti apa adanya. Sedangkan adaptasi adalah sebuah upaya untuk menyesuaikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan semangat zaman, dengan situasi dinamika sosial budaya yang terjadi pada masyarakat kita. Karena bagaimanapun, nilai-nilai tinggalan-tinggalan sosial budaya harus memiliki kebermaknaan bagi masyarakat kita. Oleh sebab itu, mungkin dalam hal ini diperlukan adanya upaya-upaya untuk menyesuaikan tinggalan-tinggalan sosial budaya itu dengan semangat zaman, dengan tantangan-tantangan zaman yang dihadapi oleh masyarakat kita. Ada dari mahasiswa yang berbahagia, gerakan konservasi kalau kita klasifikasikan secara umum dapat kita kemukakan, kita bagi menjadi dua gerakan utama, yaitu gerakan konservasi kebendaan dan gerakan konservasi kemasyarakatan. Gerakan konservasi kebendaan biasanya dilakukan oleh para ahli di bidang arkeologi, oleh para ahli di bidang sejarah. Sedangkan gerakan konservasi kemasyarakatan itu dilakukan oleh para ahli bidang ilmu sosial, khususnya sosiologi dan pekerja-pekerja sosial. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang konservasi, di dalamnya terkandung paling tidak 4 nilai utama, yaitu menanam, memanfaatkan, melestarikan, dan mempelajari. Konservasi yang kita lakukan pasti akan bersinggungan dengan upaya untuk menanamkan nilai-nilai kepada generasi muda kita. Banyak nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat kita. Masyarakat kita sangat kaya akan nilai-nilai yang bisa kita pergunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kehidupan masyarakat bangsa kita. Kita punya nilai-nilai yang bersumberkan dari nilai-nilai tradisional seperti kearifan-kearifan lokal. Kita punya nilai-nilai yang sangat luhur, yaitu nilai-nilai Pancasila.
Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kearifan lokal itu? Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Pancasila itu kepada generasi muda kita untuk nantinya menjadi generasi-generasi yang mampu untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat dan bangsa. Di samping itu, konservasi juga mengandung nilai memanfaatkan. Karena konservasi tidak akan ada maknanya bagi kehidupan masyarakat kita kalau kita tidak mampu memanfaatkan tinggalan-tinggalan budaya itu. Memanfaatkan di dalam konteks pengembangan sosial budaya. Jadi nilai-nilai yang kita miliki menjadi inspirasi di dalam mengembangkan sosial budaya bagi masyarakat kita. Memanfaatkan di dalam penguatan kehidupan ekonomi masyarakat kita. Karena bagaimanapun nilai-nilai yang kita miliki, baik nilai-nilai tradisional maupun nilai-nilai Pancasila, itu diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi kita. Kemudian, konservasi juga mengandung nilai melestarikan. Karena kita melakukan konservasi, pasti kita menjaga dari sisi bentuk, menjaga dari sisi makna, menjaga dari sisi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal itulah yang kita lestarikan. Kita melestarikan dari sisi bentuk, dari tinggalan budaya itu. Kita melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalam tinggalan-tinggalan budaya itu. Dan tentu saja kita melestarikan sesuatu pasti dalam rangka kebermanfaatannya untuk kehidupan masyarakat, untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Di samping itu, kalau kita berbicara tentang konservasi, terkandung di dalamnya nilai untuk mempelajari. Kalau kita berbicara tentang mempelajari adalah sebuah proses untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik melalui pengkonstruksian tinggalan-tinggalan budaya yang kita miliki, terutama sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat dan bangsa kita. Adik-adik mahasiswa, kalau kita berbicara tentang konservasi, khususnya konservasi budaya, secara sederhana kita akan bersinggungan dengan bentuk, nilai, dan makna dari budaya yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu, pada adik-adik mahasiswa, dimanapun Anda ditempatkan sebagai mahasiswa KKN tematik pada saat ini, Anda tentu saja akan bertemu dengan berbagai tinggalan budaya yang dimiliki oleh masyarakat kita. Maka di dalam konteks itu, Anda bisa mencermati bagaimana bentuk tinggalan-tinggalan budaya yang ada. Anda bisa menggali nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya, dan sekaligus Anda juga mengkritisi kebermaknaan dari tinggalan-tinggalan budaya itu bagi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga kita mampu berkontribusi untuk menjadikan masyarakat di mana Anda melaksanakan KKN menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan tentu saja dengan Anda melakukan hal seperti itu, kehadiran dari Anda sebagai mahasiswa KKN tematik, kehadiran dari Universitas Pendidikan Ganesha yang kita cintai, itu dirasakan oleh masyarakat, memiliki kebermaknaan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Adik-adik mahasiswa, selanjutnya mari kita cermati slide berikutnya yang berbicara tentang konservasi sosial budaya dan sekaligus juga bagaimana keberadaan mahasiswa KKN tematik ini dalam kaitan dengan upaya melaksanakan konservasi sosial budaya melalui program-program KKN tematik. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya di dalam sebuah masyarakat, tentu saja kita akan selalu memikirkan siapa sebenarnya yang menciptakan kebudayaan itu.
Bapak yakin adik-adik semua sudah memahami hal seperti itu, karena adik-adik telah mendapatkan bekal pemahaman tentang sosial budaya. Bagaimana adik-adik? Ya, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, tentu saja kita tidak akan bisa melepaskan diri dari keberadaan sang pencipta kebudayaan itu sendiri, yaitu manusia. Dan adik-adik telah mengetahui bahwa kalau kita berbicara tentang manusia itu luar biasa. Kenapa begitu? Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang sangat misterius. Mengapa dikatakan manusia itu sebagai makhluk yang misterius? Karena manusia adalah makhluk yang multidimensional. Keberadaan dari manusia yang multidimensional itulah yang nanti mewarnai proses penciptaan, yang akan mewarnai dinamika-dinamika budaya yang kita miliki. Secara umum, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, kita berbicara secara universal, setiap kebudayaan memiliki 3 wujud dan 7 unsur. 3 wujud itu apa? 3 wujud itu yaitu sistem nilai budaya, sistem sosial, dan budaya fisik. Ketiga wujud itulah nanti akan Anda temukan di dalam setiap tinggalan budaya dari masyarakat kita. Selanjutnya kita juga secara universal kebudayaan itu memiliki 7 unsur, yaitu sistem teknologi atau perlengkapan hidup, sistem mata pencarian, sistem kemasyarakatan, sistem bahasa, sistem kesenian, sistem ilmu pengetahuan, dan sistem religi. Nah, itu kalau kita berbicara secara mendasar tentang kebudayaan yang akan kita konservasikan. Lebih lanjut kepada adik-adik, tentu saja juga adik-adik telah memiliki pemahaman bahwa kita sebenarnya berada di dalam 3 lingkaran budaya yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, yaitu kebudayaan lokal, kebudayaan nasional, dan kebudayaan global. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa yang mengikuti program KKN tematik ini berupaya untuk melaksanakan proses-proses konservasi budaya, terutama sekali dalam hal ini adalah budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat kita. Masyarakat Bali itu memiliki budaya lokal yang sangat luar biasa, yang sudah terkenal di mancanegara, yang diyakini memiliki kebermaknaan bagi masyarakat, baik masyarakat Bali maupun masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat dunia. Nah, ketiga lingkaran budaya itu memiliki hubungan ataupun berinteraksi antara satu dengan yang lain, saling menyerap, saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain dalam dinamika budaya. Nah, disinilah diperlukan adanya kemampuan daripada generasi muda kita, kemampuan dari masyarakat kita untuk mampu melakukan proses seleksi dan adaptasi terhadap berbagai kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat kita, lebih-lebih di era globalisasi. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang konservasi, kita berbicara tentang pemeliharaan, preservasi, restorasi, konstruksi, dan adaptasi. Nah, di dalam setiap budaya yang kita konservasikan, di dalam setiap proses konservasi yang kita lakukan, itu terkandung nilai-nilai. Nah, dalam hubungan dengan proses konservasi, sebagaimana tadi sudah Bapak sampaikan, di dalamnya paling tidak terkandung 4 nilai utama, yaitu menanam, memanfaatkan, melestarikan, dan mempelajari. Keempat nilai tersebut memiliki keterkaitan secara hierarkis dan memiliki hubungan-hubungan yang bersifat fungsional. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan, kalau kita menanamkan nilai-nilai, mengkonstruksikan nilai-nilai misalnya, pasti kita di dalamnya akan mengupayakan untuk melestarikan,
kita berupaya untuk mempelajarinya, dan sekaligus juga kita akan berusaha untuk memanfaatkan dari nilai-nilai yang kita konstruksikan. Untuk apa kita menanamkan nilai-nilai semacam itu? Nah, itulah yang Bapak maksudkan, bahwa keempat nilai yang terkandung di dalam proses konservasi itu berhubungan secara integral. Nah, dan dalam mengupayakan sebuah proses konservasi, tadi sudah Bapak singgung juga, itu ada gerakan konservasi kebendaan dan gerakan konservasi kemasyarakatan. Nah, di dalam konteks konservasi budaya semacam itulah peran daripada masyarakat, seperti misalnya di Bali, desa dinas, desa adat, peran dari berbagai kelembagaan yang ada di Bali, ya, seperti keluarga, desa adat, subak, dadir, dan suku-suku yang dimiliki oleh masyarakat Bali sendiri. Kemudian juga memilih di dalam konteks proses konservasi, lembaga konservasi tentu saja kita punya lembaga konservasi budaya, kan? Itu berperan besar. Karena melalui lembaga itulah kita melakukan upaya-upaya sebuah kajian, penelitian, penggalian, dan kemudian kita mengupayakan melaksanakan proses-proses merekonstruksi kembali kebudayaan yang kita miliki. Ya. Nah, di samping itu tentu saja kelembagaan yang sangat penting yaitu perguruan tinggi. Ya, kelembagaan pendidikan yaitu perguruan tinggi dan persekolahan itu berperan besar di dalam proses konservasi sendiri. Nah, dalam konteks ini perguruan tinggi Universitas Pendidikan Ganesha melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tingginya itu akan berupaya untuk melakukan kajian, penelitian, untuk melakukan pengkonstruksian, pengembangan kembali melalui pengabdian, dan juga melakukan pengkonstruksian melalui proses pendidikan. Demikian juga sekolah-sekolah dari jenjang pendidikan usia dini sampai seperti tadi pada kelembagaan perguruan tinggi itu memiliki peran di dalam melaksanakan konservasi budaya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, tentu saja yang sangat penting sekali, ya tentu saja dalam hal ini adalah masyarakat itu sendiri. Adik-adik mahasiswa peserta kuliah kerja nyata tematik perguruan tinggi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, tentu saja di dalam proses-proses pelaksanaan program-program KKN, khususnya di dalam kaitannya dengan proses konservasi budaya, nah di situ tentu saja kita akan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat politik, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Ketiga kelompok masyarakat itu memiliki peran yang sangat besar di dalam proses konservasi. Nah, kita bisa melihat misalnya bagaimana peran masyarakat politik, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten kota, provinsi, dan negara kesatuan Republik Indonesia di dalam proses konservasi. Peran partai-partai politik, peran lembaga-lembaga politik lainnya tentu berkontribusi sangat diharapkan di dalam proses konservasi budaya. Dan demikian juga kelembagaan ekonomi melalui CSR, ya, atau melalui program-program kelembagaan ekonomi, perusahaan-perusahaan yang ada, misalnya, bagaimana dia bisa berkontribusi terhadap proses konservasi. Dan tentu saja yang sangat penting di sini juga adalah masyarakat sipil. Dan di dalam proses konservasi, sebagaimana kita pahami bersama di dalam masyarakat kita, ya tentu
kita melaksanakan konservasi adalah dalam rangka memberdayakan berbagai modal yang dimiliki oleh masyarakat yang sering dikenal dengan modal komunitas. Konservasi yang kita lakukan adalah dalam rangka memperkuat modal ekonomi, memperkuat modal sosial budaya, memperkuat modal sumber daya manusia, dan tentu saja juga memperkuat modal politik dari masyarakat kita. Nah, oleh sebab itu, masalah konservasi adalah masalah yang sangat penting bagi kita. Dan adik-adik mahasiswa peserta KKN tematik memiliki peran yang sangat strategis di dalam melaksanakan proses konservasi budaya. Dan harus disadari bahwa proses konservasi budaya bukan hanya untuk kepentingan pelestarian budaya saja, tetapi ada kepentingan yang lebih besar yang memiliki dimensi yang sangat luas, karena konservasi memiliki kebermaknaan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat kita. Adik-adik mahasiswa sekalian yang berbahagia, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini, dan sekaligus dalam kesempatan ini Bapak memohon maaf pada adik-adik sekalian seandainya apa yang Bapak sampaikan ada hal yang kurang benar, dan terima kasih pada Universitas Pendidikan Ganesha, kepada panitia pelaksana program KKN tematik tahun 2023 yang telah memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan materi tentang konservasi sosial budaya, dan tentu saja terima kasih yang sangat luar biasa Bapak sampaikan kepada adik-adik yang telah mau menyimak materi yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Dan Bapak akhiri dengan mengaturkan parama santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.